Perkenalkan, nama saya Marsha Nurdiani Azahra dengan NIM 2530102020005. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2025. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi mata kuliah berbicara retorik dengan dosen pengampu Bapak Paul Diman SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah dan juga teman-teman yang saya cintai sekaligus banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita bisa hadir dalam pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat dan penuh dengan semangat. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kalian mengalami malam yang panjang menjelang deadline? Layar laptop sudah menyala, kopi sudah dingin, pikiran sudah buntu, dan waktu terus berjalan. Lalu klik, suara kita memerintah AI untuk mengerjakan tugas kita. Dengan begitu cepat, dalam hitungan detik, tugas selesai. Teksnya rapi, bahasanya ilmiah, kutipannya lengkap, referensinya relevan. Kita tersenyum lega. Tapi, apakah kita masih berpikir? Ataukah kita hanya meminjam otak dari sebuah mesin? Hari ini, saya akan membahas topik AI sebagai alat membantu atau sebagai pengganti otak mahasiswa. Dengan harapan kita semua dapat merenungkan peran teknologi ini dalam dunia pendidikan kita. Teman-teman, zaman ini sudah luar biasa. AI hadir membawa keajaiban. Ia bisa menulis esai, menerjemahkan bahasa, bahkan membuat desain penelitian. Semuanya tampak begitu mudah. Tapi di balik kemudahan ini, ada satu bahaya halus, yaitu kenyamanan. Semakin sering kita terbantu, semakin jarang kita berusaha. Semakin cepat tugas selesai, semakin tipis rasa keingintahuan yang ada di dalam diri kita. AI memang membantu, tapi kalau kita tidak hati-hati, ia bisa mengambil alih kemampuan berpikir kita sendiri. Mari kita jujur, berapa banyak di antara kita yang pernah menyuruh AI untuk membuatkan makalah? Berapa banyak dari kita yang meminta AI merangkum jurnal? Atau bahkan menulis teks pidato seperti ini? AI memang hebat, tapi ketika kita terlalu sering membiarkan AI berpikir untuk kita, kita perlahan kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. AI bukan lagi sebagai alat membantu belajar kita, tapi sudah menjadi pengganti otak dari mahasiswa. Dan ironisnya, semakin sering kita menggunakannya, semakin sulit juga kita untuk menyadarinya. Namun saudara-saudara, kita tidak sedang berbicara tentang melawan teknologi. AI bukanlah musuh. AI adalah ciptaan manusia, karya dari kecerdasan kita sendiri. Di tangan yang tepat, AI bisa menjadi sahabat yang luar biasa. Ia membantu mahasiswa dari daerah terpencil untuk belajar bahasa Inggris, membantu yang kesulitan memahami materi dengan penjelasan yang sederhana, dengan bahasa yang mudah pula untuk dipengerti. Bahkan, menulis skripsi pun
dengan referensi yang relevan. AI ini bisa menjadi guru, tetapi hanya jika kita tetap bisa menjadi murid yang mau berpikir. Sekarang, mari kita renungkan dunia pendidikan kita. Berapa banyak karya tulis yang sebenarnya bukan hasil dari pemikiran kita sendiri? Berapa banyak tugas yang lolos hanya karena hasil generate dari sebuah mesin? Kita sedang menghadapi krisis keaslian di sini. Ketika nilai A bukan lagi cermin dari kecerdasan, melainkan cermin seberapa pandai kita memerintah AI untuk berpikir. Coba bayangkan teman-teman, jika semua mahasiswa bergantung pada AI, apakah masih ada perbedaan antara yang rajin dan yang malas? Antara yang berpikir atau hanya sekedar menyalin dari AI? Untuk mendukung gagasan ini, saya sudah mencari penelitian dan fakta-fakta yang mendukung. Mari kita bersama melihat fakta dari penelitian ini. Menurut survei dari Pew Research Center pada tahun 2023, sekitar 55% mahasiswa di Amerika Serikat menggunakan AI seperti ChatGPT untuk tugas akademik mereka. Dengan 30% di antaranya mengakui ketergantungan berlebih yang mengurangi motivasi belajar mandiri. Di Indonesia sendiri, penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan meningkatkan produktivitas hingga 40%, tetapi juga menimbulkan resiko plagiarisme hingga 25% dalam tugas mahasiswa. Selain itu, studi dari Journal of Educational Psychology tahun 2021 menemukan bahwa mahasiswa yang bergantung pada AI cenderung memiliki skor pemikiran kritis yang lebih rendah karena mereka jarang berlatih analisis mendalam. Namun, di sisi positif, AI seperti Duolingo atau Khan Academy telah membantu jutaan siswa global untuk memahami tingkat retensi pembelajaran meningkatkan 20% menurut laporan UNESCO tahun 2023. Namun, tanpa pengawasan ini bisa menjadi pengganti, bukan sebagai pembantu. Contoh nyatanya di universitas seperti Stanford, mahasiswa yang menggunakan AI untuk draft esai, tetapi mengembangkan idenya sendiri mencapai nilai yang lebih tinggi. Sedangkan menyalin langsung sering terdeteksi plagiarisme. Data ini menunjukkan bahwa AI adalah pisau bermata dua. Berguna jika digunakan secara bijak, namun juga berbahaya jika digunakan sebagai pengganti otak itu sendiri. Teman-teman, AI bukan untuk dihindari, tetapi untuk dikendalikan. Gunakan AI ini untuk mencari ide, tapi kembangkan ide itu dengan pemikiran kita sendiri. Gunakan AI untuk menulis draft, tapi tambahkan sentuhan logika dan gaya bahasamu sendiri. Gunakan AI ini untuk belajar, tetapi tetap membaca buku, tetap berdiskusi, tetap berpikir. Kita ini bukan generasi penonton teknologi. Kita adalah generasi pengendali teknologi. Karena AI memang cerdas, tetapi ia belajar dari manusia, dari kita. Dan jika kita manusia berhenti untuk berpikir, AI tidak akan punya lagi sumber kecerdasan. Mari kita renungkan bersama. Kalau hari ini kita membiarkan AI menulis untuk kita,
Lalu besok siapa yang akan menulis sejarah tentang manusia? Kalau hari ini kita menyerahkan pemikiran kepada mesin, lalu besok siapa yang akan memimpin dunia yang dipenuhi dengan mesin? AI bisa meniru tulisan, tetapi tidak bisa meniru rasa penasaran. AI mungkin bisa menjawab pertanyaan, tetapi tidak bisa menggantikan rasa kagum. AI bisa mengolah data, tetapi tidak bisa menciptakan sebuah makna. Maka tugas kita di sini bukan untuk menolak AI, melainkan menjaga agar manusia tetap menjadi pusat kecerdasan itu sendiri. Saudara-saudaraku, mahasiswa Indonesia, kita adalah generasi penerus. Kita ini bukan sekedar pengguna teknologi, tetapi kita adalah penentu arah peradaban. AI bisa menulis ratusan tugas, tetapi ia tidak bisa memiliki rasa integritas. AI bisa menjawab semua soal, tetapi ia tidak bisa memiliki etika. AI bisa memecahkan masalah, tetapi hanya manusia yang bisa memilih yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah. Jadi ketika dosen bertanya, siapa yang menulis tugas ini? Kita bisa menjawab dengan bangga, saya dengan bantuan AI, bukan AI dengan bantuan saya. Ayo semuanya, mari kita jadikan AI ini bukan sebagai pengganti otak, melainkan alat untuk menajamkan otak itu sendiri. Mari kita jadikan teknologi bukan sebagai lawan, melainkan teman menuju peradaban yang lebih cerdas dan manusiawi. Mari kita dukung dan panjatkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekiranya ini saja pidato yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga pidato ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama dalam merenungkan peran AI di dunia pendidikan. Apalagi kita sebagai calon guru, sebagai seseorang yang akan mendidik para generasi muda selanjutnya, sehingga kita bisa menggunakan teknologi ini dengan bijak untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan Kalteng, untuk kemajuan Indonesia, untuk kemajuan dunia, untuk kemajuan peradaban. Jika ada kesalahan atau kekilafan dalam penyampaian pidato ini yang sekiranya menyinggung atau melukai perasaan para hadirin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kesabaran para hadirin yang telah mendengarkan pidato saya hingga akhir. Dengan ini, saya menutup dan menyudahi pidato saya. Namun izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Ke pasar membeli daun salam menggunakan celana kolor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.